cairan fungisida ini ternyata terbukti banyak yang berhasil ya. Kemarin ini busuk ya, ini busuk sebagian, sudah lembek seperti ya, sudah lembek itu terindikasi oleh jamur, tapi ini bisa keras ya, keras ini boleh kembali ya. Untuk bagian sini masih utuh, masih normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ki Amada Channel. Ya, di sini kita akan membahas tentang merawat biji katak. Ya, merawat biji katak yang sudah terindikasi mulai ada jamur atau pembusukan. Bagaimana cara merawatnya nanti supaya biji katak itu bisa ditanam ya, bisa sembuh dari berjamur atau pembusukan. Nanti kita menggunakan fungisida. Fungisida yang kita gunakan di sini bisa bermacam-macam ya. Fungisida itu ada banyak sekali. Nanti di sini saya akan mencoba mengaplikasikan dengan fungisida antrakol. Ya, seperti apa cara mengaplikasikannya? Ya, simak terus nanti video ini. Yang pertama kita cek dulu ya indikasi kalau biji katak sudah terindikasi jamur atau bakteri. Contohnya seperti ini ya. Saya sudah bawa sampelnya. Nah, ini kalau kita pijat empuk-empuk seperti ini, sudah dipastikan bahwa itu sudah terkena jamur atau bakteri. Ini bisa dikupas seperti ini. Nah, ini membusuk, mulai ada pembusukan di sini. Nah, ini terlihat lembek seperti ini ya. Harusnya kalau normal itu keras seperti ini, tapi karena di sini ada beberapa bagian yang lembek, itu sudah terindikasi bahwa itu terkena jamur. Nah, busuk seperti ini ya. Ini harus segera diantisipasi, karena kalau tidak diantisipasi nanti jamur ini akan terus merembet-rembet sampai nanti biji kataknya ini habis busuk semuanya. Kalau busuk semuanya nanti sudah pasti biji katak ini tidak bisa ditanam ya, atau bisa disebut rusak ya. Itu akan sangat merugikan sekali bagi para petani, terutama untuk para petani pemula yang memulai dengan bibit biji katak. Kalau mengalami pembusukan seperti ini harus segera diatasi. Cara mengatasinya bisa dengan fungisida ya. Ya, nanti seperti apa pengaplikasiannya, simak terus video ini ya. Nanti saya praktekkan ya, alat dan bahannya dan cara pengaplikasiannya supaya biji katak ini bisa sembuh. Nah, ini beberapa bukti kemarin saya buat sampel ya, yang saya celupkan dengan cairan fungisida. Ini ternyata terbukti banyak yang berhasil ya. Meskipun ada beberapa yang tetap mati seperti ini. Kalau sudah mengeras seperti ini, kemungkinan ini sudah nggak bisa ditanam lagi yang seperti ini. Tapi ada juga yang sembuh seperti ini. Kemarin ini busuk ya, ini busuk sebagian, sudah lembek seperti ya, sudah lembek itu terindikasi oleh jamur, tapi ini bisa keras ya, keras ini boleh kembali ya. Untuk bagian sini masih utuh, masih normal ya. Kalau kita bentar merawatnya nanti ya, nanti ini bisa sembuh dari jamur dan nanti bisa kita tanam. Masih banyak juga yang lain seperti ini contohnya. Ini sudah hampir busuk sebagian ya, ini sudah malah hampir merata ini, tapi bisa juga sembuh ya. Ini mengeras, buktinya kalau jamurnya sudah tidak berkembang itu sudah mengeras seperti ini ya. Kalau sudah mengeras seperti ini berarti nanti biji katak ini bisa siap untuk kita tanam ya, untuk dirawat ya, maksudnya dirawat, bisa kita rawat ya, tidak terjadi pembusukan lagi. Peralatan yang kita gunakan inilah ya. Kita siapkan air ya, air secukupnya, wadah ya, wadah untuk pencampuran antrakol dengan air. Saya menggunakan ember. Nah, dan yang terpenting ini cairan fungisidanya. Saya menggunakan antrakol 250 gram. Untuk takarannya nanti kita sesuaikan saja ya. Takarannya kita sesuaikan, tapi kalau untuk aturan di sini, ini saya sesuaikan dengan ukuran tanaman kentang ya. Di sini bisa 1,5 sampai 2,5 gram per liter air
Jadi ada di kemasan sini, nanti bisa disimak sendiri, ada di kemasannya ya. 1,5 gram sampai 2,5 gram per liter air. Nah, langsung saja ya saya tuangkan airnya. Ini karena untuk percobaan saya gunakan saja ini ya, 3 atau 4 gayung sudah cukup. Langsung kita tuang ya cairan bubuk antrakolnya. Ini berupa bubuk, kita kira-kira saja ada kentalan. Yang terus kita aduk-aduk ya sampai merata. Warnanya krem ya, putih-putih agak krem, terus sampai merata ya, sampai warnanya menjadi krem semuanya, putih susu ya. Nah, ini sebetulnya kalau sudah tercampur ya, ini sudah kelihatan mencampur. Nah, ini untuk bibitnya, ini bibit kataknya ya, ini kita celupkan ya. Sengaja nggak saya celupkan, nggak saya masukkan semuanya ke dalam bak, karena apa, kalau nanti kita tuang dalam bak nanti kita repot untuk mengambilannya ya. Kita repot untuk mengambilannya, harus kita tuang lagi dalam wadah yang lainnya. Kalau di wadah seperti ini ya, upayakan supaya semua biji kataknya ini tercampur, terkena airnya, air dari cairan antrakol yang sudah kita cairkan. Nah, kalau kita menggunakan wadah seperti ini, kita lebih mudah meniriskan. Kita tinggal angkat, sudah tiris sendiri, jadi tidak ada yang tertinggal di dalam bak. Nah, setelah mencampur seperti ini, kita diamkan dulu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Jadi jangan tercampur langsung diangkat ya. Kita diamkan dulu 10 sampai 15 menit, nanti baru kita angkat. Ini kalau untuk contoh saja ya, ini skala kecil ya, contoh skala kecil. Bisa yang katak yang terindikasi ada pembusukan jamur maupun katak yang sehat ya. Untuk mengantisipasi supaya tidak terkena jamur, katak sehat pun bisa dilumuri dengan cairan antrakol seperti ini. Nah, mengapa saya menggunakan aplikasi dengan bak dan seperti ini ya, tidak disemprotkan secara langsung kepada kataknya, itu supaya hemat ya. Kalau kita menggunakan bak seperti ini, cairannya dilarutkan di dalam bak, itu hemat. Nanti kataknya ini bisa terlumuri semuanya. Nah, nanti kita tiriskan bisa untuk katak yang lain ya. Kalau kita punya biji katak dalam jumlah banyak, kita bisa berulang-ulang di sini ya, dilarutkan di cairan sini, dilumuri cairan ini ya. Sudah terlumur baru kita tiriskan, begitu terusnya sampai biji katak kita semuanya bisa terlumuri oleh cairan antrakol. Nah, itu kita lebih hemat ya kalau kita menggunakan ya cairan antrakol yang dilarutkan di dalam bak seperti ini daripada yang kita semprotkan secara langsung. Nah, kalau kita mengaplikasikannya dengan jumlah banyak ya, jumlah kataknya banyak, kita bisa susun seperti ini ya. Kita menggunakan jaring panas yang lumayan rapat, ini katak yang kecil itu nanti tidak bisa jatuh. Kita susun. Nah, nanti kita bisa tuang biji kataknya itu di atasnya ini ya, nanti sampai masuk ke dalam dan terkena air semuanya ya. Kemarin saya mengaplikasinya bisa sampai 5 kilo ya, sampai 5 kilo biji katak bisa masuk semuanya ya. Terus saya diamkan sampai 10 sampai 15 menit, baru saya angkat kemudian ditiriskan. Nah, itulah aplikasinya kalau kita menggunakan biji katak dalam jumlah banyak untuk dilumuri dengan cairan antrakol. Ya, ini sudah 15 menit ya, kita tiriskan seperti ini. Nah, setelah kita angkat tadi, kita tiriskan sampai mengering ya,
sampai nanti benar-benar tidak ada airnya ya, benar-benar kering. Nanti baru kita pindahkan ke tempat karantina katak kita. Karena nanti kalau tidak benar-benar kering ya, ini masih ada sisa-sisa airnya ya, nanti percuma ya, nanti sisa-sisa airnya ini juga akan menyebabkan jamur ya. Kalau ya tidak benar-benar kering baru kita simpan ya. Harus kita tiriskan dulu ya, kita angin-anginkan, jangan dipanaskan di bawah terik matahari ya, kita angin-anginkan saja sampai katak-katak ini mengering, baru nanti kita pindahkan ke tempat karantina. Nah, supaya jamur-jamurnya nanti benar-benar mati ya. Langsung saja kita cek ke tempat karantina. Nah, inilah tempat saya mengkarantina biji katak ya. Ini yang kemarin yang sudah saya beri bubuk antrakol ya, ini sama saya celupkan, tapi dalam jumlah banyak, saya menggunakan jaring paranet itu ya. Baru setelah benar-benar kering saya karantina di tempat seperti ini ya. Karantinanya harus ada sirkulasi udara seperti ini ya. Ini saya menggunakan ayaan pasir, nah, ayaan pasir yang ada sirkulasi udaranya. Jadi nanti kataknya benar-benar kering dan tidak lembab. Karena kalau lembab ya percuma kita mengkarantina katak. Kalau tempatnya lembab nanti akan tumbuh jamur lagi. Walaupun sudah kita beri antrakol seperti ini ya, ini tidak menjamin kemungkinan ini 100% bebas dari jamur ya. Kalau tempatnya tetap lembab, tempat penyimpanan kita lembab ya, nanti ini juga bisa terkena jamur lagi ya. Karena apa? Jamur bakteri itu hidupnya di tempat-tempat yang lembab, bisa tumbuh lagi di tempat yang lembab. Nah, ini putih-putih ini bukan jamur ya, ini putih-putih ini sisa-sisa dari antrakol ya, yang sudah kering ya. Ini bukan jamurnya, ini putih tapi bukan jamur, putih sisa antrakol ya. Semoga dari penyimpanan ini nanti bisa terus awet, tumbuh sampai kita menanam kembali di awal musim penghujan tahun depan ya. Nah, itulah tadi tutorial cara merawat biji katak yang terindikasi jamur ya, maupun biji katak yang sehatnya, supaya aman dari jamur. Cara pengaplikasiannya bagaimana, seperti yang sudah disimak tadi. Semoga bibit katak yang kita siapkan ya, yang kita karantina nanti siap, aman ya, bebas dari jamur dan bakteri sampai siap ditanam di musim depan ya. Semoga video ini bermanfaat untuk para petani porang semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Kiamada Channel. Semoga terus sukses untuk para petani porang, petani milenial, sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.